Rekan-rekan semua, pengelolaan atau manajemen pembelajaran dan kurikulum sebenarnya memiliki arti penting dalam setiap perkembangan teknologi pembelajaran. Mari kita lihat perkembangan teknologi pembelajaran yang terakhir. Yang terakhir adalah ini yang saya ambil dari handbook ya, handbooknya ASCT, yaitu Handbook of Research in Educational Communities and Technology. Dari sini dalam Handbook of Research in Educational Communication and Technology dipaparkan ada perubahan, yaitu manajemen atau pengelolaan pembelajaran dan kurikulum itu diarahkan adalah understanding how to instructional design or technology can help all learners be successful. Dari sini jelas bahwa ada perubahan dari konstruk yang terdahulu adalah bagaimana seorang desainer itu mengelola kurikulum. Namun sekarang agak lebih ke ujung, yaitu can help all learners be successful. Nah, kalau melihat itu ada beberapa bacaan, yaitu motivating and engaging student using educational technologies. Kemudian ada enhanced self-regulated learning and online computer mediasi, tapi ini nanti saya ambil, tidak saya masukkan dalam bahan. Ya. Yang ketiga adalah developing expertise and expert performance. Dan yang keempat adalah enhancing knowledge transfer. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk keempat bahan ini. Saya berharap rekan-rekan bisa mengulasnya dalam waktu kira-kira 3-5 menit. Jadi ulasan tersebut mengenai konten tersebut. Nah, dalam kali ini saya mencontohkan ulasannya adalah teknologi to enhance self-regulated learning in online computer mediated learning environment. Jadi ini ada komputer yang akan memediasi, yaitu ya. Tapi ternyata komputer yang bisa memediasi dalam lingkungan belajar itu harus diupayakan adanya SRL atau self-regulated learning. Nah, dari sinilah ada perubahan dalam pengelolaan pembelajaran dan kurikulum. Jadi, kalau ingin difasilitasi dalam lingkungan belajarnya difasilitasi dengan komputer, maka yang perlu dikuatkan adalah SRL-nya atau self-regulated learning. Baik, saya akan mencoba membuat dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan, kalau saya melihat dari sini, saya akan mengambil bagannya, teman-teman. Oke. Maaf. Saya akan mengambil intisarinya mulai dari abstrak, rekan-rekan kalau bisa melihat. Jadi gini, bahwa untuk mengeksplorasi teknologi yang dapat meningkatkan SRL dalam lingkungan belajar online ini perlu sebuah effort. Effortnya adalah ternyata alat-alat online seperti media sosial itu dan juga private ya, blog, podcast dan sebagainya itu ternyata perlu dipertimbangkan. Karena memang bidang SRL ini memang pas untuk bidangnya teknologi pendidikan. Nah, kalau saya melihat beberapa statement yaitu di sini, di era digital. Nah ini, ternyata pokok pikiran yang muncul ini adalah pembelajaran lebih banyak terjadi ya, lebih banyak terjadi secara online dan dimediasi oleh komunikasi dan teknologi komunikasi dan teknologi pendidikan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kemungkinan karena ini merupakan perubahan kalau dulu orang-orang mau belajar karena orang-orang sangat termotivasi oleh guru.
Namun sekarang orang-orang belajar ini sudah mulai merasakan kebutuhan. Dan ini kayaknya tidak ada cara yang paling cepat. Karena kalau menunggu kelas atau menunggu informasi dari guru, kita membutuhkan waktu tertentu. Karena sifat keinginan tahu yang cepat itulah, maka ini menguntungkan karena inilah yang disebut self-regulated learning. Jadi sebuah keinginan yang ingin berubah. Nah, kecepatan para pembelajar ini membutuhkan ini rekan-rekan. Jelas ini. Nah, ini dalam bahasa yang lebih jelasnya adalah membutuhkan sarana yang fleksibel dan cepat diakses. Yaitu mintanya di mana saja, kapan saja, dan tidak membutuhkan kehadiran fisik. Karena apa? Karena memang keinginan yang fleksibel. Bagaimana kalau itu masih menghadirkan fisik, tentunya masih terbentur dengan jadwal, yaitu ruang, waktu, dan juga klopnya antara siswa dan guru. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perubahan tersebut. Dari sisi lain, kurikulum atau pembelajaran itu sudah mengarah pada bidang-bidang SRL. Itu adalah pembelajaran mandiri rekan-rekan. Yang paling menonjol itu di sini. Mengapa ini sudah mulai muncul sejak zaman media sosial ini berkembang, orang mulai mengatur tentang bagaimana kognisi, motivasi, dan emosi ini, sebuah model itu. Nah, ini Panadero ya. Kalau melihat semacam ini memang ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan bagi kita semua. Baik, kalau itu memang menjadi ciri khas saat ini, yaitu pembelajaran mandiri, maka kita harus mengelola bagaimana pengelolaan itu. Nah, ini yang dulu sulit ya. Dulu sulit kalau lingkungannya masih cara dulu ya. Kalau cara dulu ya guru datang atau pengajar datang tentunya akan mengatur sedemikian rupa sehingga lebih banyak gurunya menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Tentunya hal ini sangat berbalik kondisi ya. Kondisinya tentunya akan berbeda 180 derajat yang sekarang. Sekarang dalam kondisi anak-anak yang tidak boleh masuk karena ada alasan kesehatan saat ini pandemi dan sebagainya, memang menuntut sebuah tata cara yang itu harus dimediasi dengan dunia digital. Ini perubahan yang paling signifikan ya menurut saya, perubahan yang paling signifikan karena kalau kita benturkan betul-betul, nah kalau di pembelajaran terdahulu sulit untuk memperoleh ini ya, memperoleh ini sangat sulit sekali. Baik rekan-rekan, dengan demikian maka ini perlu didorong agar self-regulated learning ini betul-betul sangat-sangat dibutuhkan untuk mendukung lingkungan yang online. Tidak mungkin tidak. Jadi arahnya adalah SRL. Arahnya. Kalau tidak SRL tidak dimunculkan, agaknya sulit sekali. Nah, rekan-rekan, memang penggunaan alat non SRL untuk keperluan SRL memang banyak sekali, misalkan ya tutorial dan sebagainya. Tapi tetap tutorial itu bisa memancing agar muncul SRL untuk mencoba, saya tidak percaya, ini saya kayaknya perlu mencoba sendiri. Nah, ini yang walaupun non SRL seperti tutorial itu non SRL ya, sifatnya masih guru sentris ya, teacher centered gitu ya, centered learning. Namun ini perlu dibangun misalkan meta tutor gitu ya. Ya bagaimana prosesnya agar ini tetap memancing mereka untuk membuktikan sendiri dengan SRL-nya. Nah, tentunya ya negatif positif ya nanti bisa dibangun oleh teman-teman.
memang area baru ini mengarahkan untuk kita analisis ya. Tentunya kita tidak akan mengatakan bahwa ini serta-merta akan muncul begitu saja. Tidak bisa. Perlu dilakukan analisis apakah siswa kita atau pembelajar kita sudah siap dari situ. Perlu analisis yang mendalam. Oleh karena itu memang kalau di dunia yang sudah maju, di negara yang sudah maju, tentunya tidak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah itu kita gitu ya, masih negara berkembang yang itu masih guru merupakan pusat pusat belajar. Nah, di sini dari konteks ini maka ada beberapa tantangan, yaitu ada beberapa tantangan dalam artikel ini cukup memberi saya wacana bahwasanya tantangan yang muncul saat ini memang banyaknya metode desain pembelajaran yang cukup mumpuni. Rekan-rekan, kalau kita melihat tantangan-tantangan yang muncul saat ini sebenarnya adalah bagaimana memunculkan SRL itu sendiri. Ini gimana caranya memunculkan itu dalam sebuah pembelajaran, karena banyak guru-guru masih terjebak walaupun menggunakan online learning, tetapi sifatnya masih menggunakan cara-cara yaitu sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru masih belum rela untuk menyerahkan pembelajaran dan mungkin belum percaya gitu ya tantangannya. Dari konstruk itu maka ada perubahan perilaku. Jadi saya melihat perlunya ini eksplorasi. Ini kalau melihat itu dieksplorasi betul untuk meningkatkan SLR, itu perlu dieksplorasi, dibuatkan desain pembelajarannya bagaimana supaya mandiri, dan memang ini ada harus berubah ya, mindset itu harus berubah. Karena bagaimanapun ini yang menjadi masalah utama. Seakan-akan cara tradisional itu tetap harus dilakukan walaupun itu sudah menggunakan media-media digital seperti video conference. Tetap dosen tetap menjadi yang utama. Nah, ini tantangan dan juga harus diubah mindsetnya. Terakhir, rekan-rekan, dari regulasi ini perlu diregulasi betul-betul untuk memanfaatkan dan membuka potensi seluas-luasnya terhadap teknologi. Jadi jangan sampai kita akan kembali ke kondisi yang seperti dahulu. Kondisi yang dahulu adalah siswa sangat bergantung dengan keberadaan guru. Padahal sumber belajar itu banyak sekali, tidak terhingga. Tapi mengapa peran guru, peran pengajar sangat dominan? Ini yang perlu kita kita pikirkan, kita analisis apakah memang masih seperti itu. Baik rekan-rekan, itu sekedar contoh. Mari kita buka mengenai bab tersebut. Ada 4 bahan yang ingin saya sampaikan, namun lebih baik rekan-rekan yang mengulas itu. Pengulasannya ya 3-5 menit saja. Terima kasih rekan-rekan. Selamat melakukan aktivitas belajar.